المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal yang benar merupakan sebab utama berhasilnya usaha seorang hamba, baik dalam urusan dunia maupun agama. Bahkan sebab kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba tersebut untuk meraih segala kebaikan dan perlindungan dari segala keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan memberi baginya jalan keluar bagi semua urusannya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan segala keperluannya. Artinya, barang siapa yang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menyerahkan semua urusan kepadanya, maka dia, Allah subhanahu wa ta'ala, akan mencukupi segala keperluannya. Mari kita renungkan kemuliaan hadis yang terungkap dalam makna sabda Nabi SAW. Barang siapa ketika keluar rumah membaca zikir Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya, maka malaikat akan berkata kepadanya, sungguh kamu telah diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicukupkan dari segala keperluanmu dan dijaga dari semua keburukan, sehingga setan pun tidak bisa mendekatinya. Dan setan yang lain berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kamu bisa mencelakakan seorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya diberi petunjuk kepada jalan yang benar dan lurus, diberi kecukupan dalam segala urusan dunia dan akhirat, serta dijaga dan dilindungi dari segala keburukan dan kejelekan dari setan dan yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Qayyim berkata, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah termasuk sebab yang paling kuat untuk melindungi diri seorang hamba dari gangguan, kezaliman, dan permusuhan orang lain yang tidak mampu dihadapinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang telah diberi kecukupan dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada harapan bagi musuh-musuhnya untuk bisa mencelakakannya. Bahkan dia tidak akan ditimpa kesusahan kecuali yang mesti dirasakan oleh setiap makhluk, seperti haus, lapar, panas, dingin, dan seterusnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terkecuali di dalam mencari rezeki yang halal dan berkah, seorang hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam mencari usaha atau dalam usahanya mencari rezeki, tentu tidak hanya mentargetkan jumlah yang banyak atau jumlah keuntungan yang besar dan berlipat ganda, tapi lebih dari itu keberkahan dari rezeki tersebut untuk memudahkan, memanfaatkan rezeki tersebut di jalan yang benar dan digunakan di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua ini hanya bisa dicapai dengan taufik dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua tidak bisa terwujud atau tidak mungkin terwujud tanpa adanya
tawakal yang benar dalam hati seorang hamba. Maka berdasarkan ini semua, merealisasikan tawakal yang hakiki sama sekali tidak bertentangan dengan usaha mencari rezeki yang halal. Bahkan ketidakmauan melakukan usaha yang halal merupakan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini justru menyebabkan rusaknya tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, seandainya lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka sungguh Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rizki kepada kalian sebagaimana Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rizki kepada burung yang pergi mencari makan di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan perut kenyang. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Munawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata, artinya burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali waktu petang dalam keadaan perutnya penuh atau kenyang. Namun melakukan usaha atau sebab bukanlah ini yang mendatangkan rizki dengan sendirinya. Karena yang melimpahkan rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa tawakal yang sebenarnya bukan berarti bermalas-malasan dan enggan melakukan usaha untuk mendapatkan rizki. Bahkan tawakal yang benar harus dengan melakukan berbagai macam sebab yang dihalalkan untuk mendapatkan rizki. Para pemirsa yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berusahalah dengan sungguh-sungguh dalam mencari rizki yang halal dan kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi jangan lupa untuk selalu menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu, bukan kepada usaha yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan rizki yang halal dan berkah kepada kita semua, serta menolong kita untuk selalu istiqamah atas petunjuknya sampai di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين